Kalau kita korupsi 420 miliar sedangkan di penjara 6,5 tahun, hitungannya tuh kita dapat berapa sebulan? Jadi kalau diibaratkan gaji selama di penjara itu hitungannya sekitar 5,38 miliar per bulan. Lah kita kepikiran ketemu 5 miliar aja kagak. Ini gimana datangnya? Buset. Kalau di Amrik udah langsung dipanggil polisi. Ingat kasus Birnipe sama anak balitanya dipangku di mobil? Apalagi ini suruh nyetir. Paling juga undang-undang lalu lintas belum dibuat di Indonesia. Lu lihat komennya. Nah, itu tahu. Welcome to Konoha. Anjir. Ini kita kagak lagi belain lu, kagak. Ini kita lagi ngomelin lu. Kenapa kayak welcome to Konoha? Apa? Dan ya kayaknya kita udah sampai di penghujung video. Oleh karena itu 2024 tahunnya Agus. Akan gue tutup dengan Agus juga. Ada Agus ditangkap warga saat mencuri BH dan celana dalam wanita di Sragen. Agus. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM, kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan. Bagaimana 2024 sejauh ini. Tidak terasa satu hari lagi menuju tahun baru. Harusnya sih ketika video ini rilis akan tanggal 31 ya. Jadi ya video ini akan hadir dan menemani waktu tahun baruan lu yang tidak ngapa-ngapain itu ya. Bakar-bakar sama kawan kagak, pergi main kagak. Lebih memilih untuk memikirkan kehidupan yang fana ini. Semoga di tahun depan kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih kaya, lebih apapun. Dan semoga nantinya di tahun 2025 lebih sedikit resolusi-resolusi yang kita buat. Karena apa? Karena pada akhirnya tidak ada yang tercapai. 2024 ini resolusi apa yang tercapai, bro? Masih hidup aja udah syukur ini. Bisa dah. Stresnya begini kehidupan apa anda? Video ini hanya akan berisi tentang kocak-kocakan, seru-seruan, dan aneh-anehan aja yang gue temukan di internet. Karena to be honest, to be completely honest, bahasan lagi nggak yang gitu-gitu rame. Bahasannya itu lagi, itu doang. Dan kemarahannya masih tetap kemarahan yang sama kayak kemarin. Kayak contohnya kemarahan akan pemerintah, kemarahan akan PPN 12% tentu saja, dan lain sebagainya. Lu kalau ngelihat internet sekarang, berantemnya antar platform. Ada orang naikin video di TikTok dibawa ke Twitter, terus dimarah-marahin sama orang Twitter. Orang Twitter ada yang naruh di TikTok, marah-marah, dimarah-marahin sama orang Twitter. Berantem aja sih. TikTok sama Twitter tuh kayak hujan deras sama jemuran, saling serang terus. Ya gitulah. Ya itulah intinya kagak pernah akur. Twitter sama TikTok kagak pernah akur. Jadi untuk mengisi waktu luang kita akan cari gorengan-gorengan kekocakan dari apapun yang terjadi. Kita mulai dengan kekocakan dari Bandung. Masya Allah. Pray for Kota Bandung 25 September 1810 sampai 25 Desember 2024. Ini sebenarnya ya, dari kemarin kan lagi muter-muter nih. Ini sebenarnya kalau misalkan orang gak ngeliat Twitter, orang akan nganggapnya ini apa. Jadi kayak semacam inner circle jokes gitu. Jokes internal yang hanya dimiliki oleh orang-orang Twitter, lucu. Jadi semuanya sebenarnya bermula gini. Ada orang naruh di manifest, baru putus sama pacar gue yang dari Bandung. Jadi nanti jam 5 gue mau hancurin kota Bandung. Nah, dari sana semua orang bermain perannya sendiri-sendiri. Sebagian kota Bandung sudah menjadi seblak ya. Terpantau tadi ada ledakan kencang di sekitar Braga. Bunyinya well. Kumaha barudak? Well. Dapat info dari sebelah katanya ditunda dulu karena banjir. Katsuki telah menguasai Bandung. Ternyata mau ada Shinra Tensei. Bandung hancur. Gedung sate jadi tinggal tusuknya doang, satenya dimakan. Nggak, ini ya. Kalau misalkan temen lu tiba-tiba ada yang ngupdate story kayak Pray for Bandung, nggak ada yang gimana terjadi, cuman kocak-kocakan bocah Twitter aja. Ya, lanjut. Gua nggak tahu ini menurut lu penting atau enggak, tapi buat gua ini aneh, bro. Karena apa? Karena perkara dari negara kita digoreng sama Vietnam. Jadi gini. Ada sebuah video yang kesebar. Videonya ngasih lihat tentang bagaimana seseorang sedang menunjukkan teknologi pertempuran atau weapon locating radar. Tapi ternyata bukan weapon locating radar, cuman video yang di play di Windows. Nah,
Terus mouse-nya gerak jadi kelihatan kalau ini video. Iya. Mengingatkan kita kepada bapak-bapak tangan gitu. Terus udah begitu, ya please activate Windows. Iya. Terus intinya orang-orang di internet tuh mempertanyakan ini, maksudnya ini tuh apa? Kok perkaranya bisa kayak gini? Ternyata datangnya dari Facebook, dan Facebook ya Facebook orang Vietnam gitu. Kenapa negara kita digoreng sama orang Vietnam? Bener-bener orang Vietnam. Ini gue pakai terjemahan gitu, kayak udah bilang jangan sentuh mouse atau keyboard, goyang aja di layar nanti. Nah itulah orang Vietnam. Terus gue juga mempertanyakan dan gue bingung ini tuh apa sebenarnya. Kok ya aneh banget gitu, maksudnya. Sampai ngebikin negara tetangga ngikut. Terus ternyata ada yang ngasih info kalau sebenarnya tuh datang dari video yang udah lama. Videonya tuh datang dari tahun 2022 bulan Juni. Ini yang nonton juga dikit. Ini datanya dari CNN. Dan seperti dijelaskan, yang ada di video tuh cuman buat pameran Indo Defense. Makanya cuma pakai video buat mempresentasikan cara kerja radar tersebut dan bukan memakai tampilan asli dari cara kerja radar tersebut. Karena hanya untuk dipamerkan, bukan yang beneran. Tapi karena ada orang Vietnam yang buat meme kayak gitu, apalagi nggak ngerti bahasa Indonesia dan kebelet mau roasting industri militernya kita, makanya ngira itu pakai video dan ngiranya radarnya palsu. Oh, ini bro, kita di Facebook udah berantem sama Malaysia nih. Ini jangan tiba-tiba kita ngewar baru nih. Maksudnya capek bener dah. Ada aja keributan di mana-mana, heran gua. Dan masalahnya orang Indonesia juga ngelihat ini seolah-olah itu meme dari negara sendiri gitu. Ya kan kita emang punya tendensi untuk nggak percaya aja sama pemerintah ya. Terus kayak kita ikut menertawakan lah, kocak juga pemerintah kita gitu. Ya padahal ini ya lagi pameran aja, jadi nggak akan dipakai beneran anyway. Ini foto asli dari tampilan radar tersebut saat uji coba di situ Bondo tanpa Windows Media Player atau rekaman video. Nah ini yang bener. Yang tadi bukan. Orang Vietnam, gimana sih bahasa Vietnam tuh? Siapa tahu ada orang Vietnam yang nonton ini kan. Halo orang Vietnam. Waduh. Chỉ là triển lãm thôi các bạn à. Hah, gimana? Chỉ là triển lãm thôi các bạn à. Ya itulah bro, itu bro. Halo orang Vietnam, itulah. Pokoknya gitu ya. Ya, mantap. Saya mengklarifikasi negara sendiri. Ayo orang-orang Vietnam, mantap ya. Mantap. Orang Vietnam ngapain nonton TNM ya? Lanjut. Ada satu perkara akhir tahun. Ini sebenarnya udah lama. Terus ada yang ngasih info ke gua perkara ngantri-ngantri di Dufan. Intinya kemarin datang dari Sabaria. Sebenarnya ini nggak penting-penting banget, tapi lucu. Jadi gini, ada orang ngasih video tentang perbedaan fast track di luar negeri sama di Indo. Kalau di luar negeri ya udah kayak tertib, nggak ada yang ngerasa tersaingi, nggak ada yang neriakin apa segala macem. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu tuh kayak mendapatkan tatapan-tatapan tajam gitu, kayak seolah-olah lah, lu siapa kok didahulukan? Lah, emang lu presiden bisa mendahului kami rakyat-rakyat gitu-gitu. Ada beberapa dari lu yang pakai fast track mungkin pernah merasakan. Gue gak tahu, gue gak pernah pakai fast track. Anjing, gue kedupan aja baru sekali. Seumur hidup kedupan baru sekali ya. Problemnya bukan di sana, tapi di IG ketika video ini naik, ada orang komen, ada ibu komen, sopankah menyelak seperti itu? 23.789 balasan. Nah, mati. Ih, gue sih takut banget. Sumpah, ini bahkan lebih banyak daripada komen di video gue. Komen di video gue paling cuma 600 ribu. Ini 23.000. Lu tahu apa yang ngebikin ini jadi rame? Karena ibunya komen, ibumu tidak mengajarkan budidaya budidaya hidroponik, lele. Ibumu tidak mengajarkan budidaya ngantri. Kan namanya fast track mbak, bayar lebih supaya nggak antri. Emang Haji Furoda gitu juga, kok diem bae gitu. Dimana adanya antrian ya harus mengantri. Sudah berpendidikan masih saja tidak bersabar.
Lu punya duit, lu punya fast track. Fast track itu ibarat trek cepat, Bu. Tahu tol kan? Bayar ya daripada jalur pantura. Membeli budaya ketertiban dengan duit. Di manakah etika dunia ini? Kalau ada yang sakit dan perlu penanganan cepat, apakah akan diselak dengan duit? Apa? Nggak ke sana. Nggak ke sana, Ibu Fiona, nggak ke sana. Ya salahkan pengelolanya kenapa ngasih fasilitas kayak gitu kan. Kalau terdapat antrian yang sudah dalam etikanya untuk mengantri dengan bukan Ibu. Fast track itu harganya lebih mahal ketika beli tiketnya. Karena apa? Karena mendapatkan privilege untuk nggak perlu antri. Tapi ibunya tidak mengerti, dijelaskan. Terus kayak komennya panjang banget, bro. Menyelak untuk apa? Kesombongan. Dengan mengantri akan lebih tahu tata tertib budaya dan bersosialisasi. Bukan gitu, Ibu. Jangan kau kemakan cobaan duniawi yang tidak baik seperti itu. Mengapa harus terbelah seperti itu? Untuk apa memisahkan diri? Dengan mengantri kita dapat Gue rasa ibunya lagi proving the point kalau kita semua sama di mata Tuhan. Oh, gitu. Okay. Kenapa kamu nyelak gitu? Kenapa kamu duitnya lebih banyak gitu? Dia panjang, bro. Dan ibunya punya waktu luang sekali loh untuk membalas-balas si komen itu. Sebenarnya ibunya baik mengingatkan untuk tidak menyelak, tapi tidak pada konteksnya. Yang menyelak adalah yang norak lah, Ibu. Kalau kamu bisa beropini maka kamu juga terlibat dalam pendengungan menyelak. Bukan gitu, Ibu. Tidak ada alasan untuk menyelak dengan duit. Di mana hati nuranimu? Parah banget lu. Fast track parah banget lu. Di mana hati nuranimu? Dibalesin terus. Dan lu tahu apa yang terjadi? Satu kolom komentar video ini, Fiona Lestari versus everybody. Nona Fiona Lestari berpikir dia adalah pusat dari segala sopan santun. Ibu Fiona Lestari, are you okay? Untuk kawan-kawanku yang belum pernah ke Dufan, mau nyobain ke Dufan. Jadi ada, kalau gue nggak salah, gue ke Dufan cuma sekali, nggak bisa dibanggakan. Tapi kayak intinya ada reguler, ada fast track. Dengan fast track itu lu akan membayar lebih mahal, tapi ya lu nggak perlu ngantri. Karena apa? Karena di Dufan antriannya panjang sekali. Bahkan lu mungkin akan menghabiskan waktu lu lebih banyak untuk mengantri daripada untuk naik wahana. Loh, ada yang premium, ada yang fast track. Premium apa? Tiket premium dan fast track tentunya memiliki perbedaan. Jika hanya membeli tiket premium, Bunda belum dapat akses untuk bebas antri. Untuk mendapatkan akses tersebut, Bunda dianjurkan untuk membeli tiket akses tambahan disebut fast track. Oh, beda. Anjing, ketahuan gue jarang ke sana. Tiket premium belum termasuk tiket Ancol 8,5. Fast track belum termasuk tiket Ancol dan Dufan 400.000. Oh enggak, banyak ternyata tiketnya, guys. Ada tiket reguler 200.000. Ada tiket annual pass tahun ke Dufan. Ada tiket Dufan nyaman tanpa menunggu lama. Nyaman antri nggak pakai lama. Oh, tiketnya terbatas. Oh, ya gitulah ya. Intinya ada fest. Anjir, gue berusaha menjelaskan tapi gue nggak pernah ke Dufan, wah. Teman-teman saya sudah menasihati Ibu Fiona. Maaf, saya gagal menasihatinya. Sekarang posisinya saya yang dinasihatin Ibu Fiona. Nah, kalau ke IG-nya Ibu Fiona, tersenyum membuatmu bahagia, hidup bersyukur, etika adalah dasar prinsip hidup manusia. Namun anak zaman sekarang sudah tidak mengerti hal itu. Bu, maaf bu. Mungkin nextnya ibunya bisa dapat tiket dari Dufan, nggak tahu, untuk bisa menjelaskan apa itu fast track, apa itu reguler. Gua habis ngebahas kocak-kocak tiba-tiba ke sini kita. Koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Iya. Kenapa diampuni? Di Cina dihukum mati loh. Nggak, jadi ada beberapa hal yang ingin gua sekelewatan aja gitu, nggak yang pengen gimana banget, tapi perkara ini menarik sekali karena dibahas sama banyak orang dan tentu saja saya juga ingin lihat perkaranya seperti apa. By the way, buat lo yang lupa, jadi ada sebuah kasus di mana negara dirugikan 271 triliun atas korupsi tambang timah, ya pertambangan gitulah yang dilakuin sama Harvey Mois dan Lim. Hanya 2 nama ya. Selain itu saya tidak tahu. Tapi gini, kan totalnya 271 triliun ya.
Uang yang sangat banyak tentunya. Cuma kadang tuh orang lupa kalau 271 triliun itu banyak sekali. Biar gue ajak lu ke perbandingan yang cukup sederhana. Kita dari juta ke miliar dulu. 1 juta detik itu 11 hari. Oke, ini patokan nih. 1 juta detik itu 11 hari. Sedangkan 1 miliar detik adalah 31 tahun. 1 juta di sini nih. 1 miliar, jauh banget. 11 hari ke 31 tahun. Detik loh ini, detik ke tahun. Oke. 1 triliun. Aduh, gua nggak kebayang nih berapa nih. 1 triliun detik berapa tahun? 31.000, Masya Allah, 688 tahun. 31.000, 31.000. Hah? 31.000? Sekarang 2024, mau 2025. 31.000. Ini dalam detik. Coba bayangkan dalam uang. Ini 1 triliun, bukan 271. Dan itu sudah sebenarnya gitu. Sebenarnya gini. Sebenarnya gue nggak suka melakukan ini karena terkesan seperti gue membela koruptor ya. Tapi maksudnya gini, Harvey Weinstein itu adalah salah satu tersangka. 271 triliun tersebut adalah nominal kerugian yang dialami oleh negara. Harvey Weinstein sendiri didakwa karena menerima 420 miliar. Oke. 420 miliar. Tetap banyak memang. Tapi 420 miliar ini bahkan belum 10% dari 271 triliun itu loh maksudnya. 10% dari 271 triliun adalah 27,1 triliun. Asli sebanyak. Tapi maksudnya ini bahkan belum 10%-nya. Cuman yang jadi problem adalah, ini bahkan dikesalkan oleh Bapak Mahfud MD ya. Yang jadi problem adalah Doski divonis 6,5 tahun penjara. Sorry, hanya 6,5 tahun penjara. Lebih rendah daripada vonis jaksa, which is 12 tahun. Dan juga dia diharuskan untuk membayar uang pengganti senilai 210 miliar plus ada denda 1 miliar. Jadi kayak dia harus ngebayar 211 miliar lah. Ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan di kepala gue karena gue nggak tahu sisanya kemana. Maksudnya dia kan korupsi 420 nih, disuruh bayar kan 211, 210 uang pengganti 1 miliar denda. Maksudnya kan berarti masih ada sisa 209 miliar dong. Itu kemana kan kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu nih. Sebenarnya Jerome itu udah sempat ada bikin perhitungan. Kalau dapat 1 triliun tapi di penjara 6 tahun, pada mau nggak? Terus hitung-hitungan Jerome adalah, ini kalau 1 triliun ya, kalau 1 triliun. Artinya 167 miliar per tahun, 13,9 miliar per bulan, 460 juta per hari, dan 20 juta per jam. 1 triliun. Sedangkan kan di sini state-nya hanya 420. Kita katakanlah kita ambil 420 itu ya. 1 triliun kayaknya kebanyakan. Coba kita lihat. Kalau kita korupsi 420 miliar sedangkan di penjara 6,5 tahun, hitungannya tuh kita dapat berapa sebulan? Terus ChatGPT menjawab, uang yang didapat per bulan adalah 420 miliar dibagi 78. Karena 78 bulan adalah 6,5 tahun. Jadi kalau diibaratkan gaji selama di penjara itu hitungannya sekitar 5,38 miliar per bulan. 5,38 miliar per bulan. Itu nolnya dihilangin 3, UMR bro. Nolnya dihilangin 3. Ini sebulan aja. Lah kita kepikiran ketemu 5 miliar aja kagak. Ini gimana datangnya? Buset. Pantes orang-orang jadi pada pengen korupsi. Gimana sih? Lah kan orang ngelihat track record ya. Kalau track recordnya bagus lah. Kayaknya bagus. Lah gimana? 420 miliar anjir, duit sebanyak apa itu? Ditampol pakai segitu sakit sih kalau duit 420 miliar. Stuck kayak sakit sih tapi maksud gue kayak
Gue kalau ngelihat nominal sebanyak ini, gue jadi inget videonya istrinya. Waktu itu istrinya tuh sempat ada bikin video sama siapa gitu. Gue lupa, sama Regen apa kalau nggak salah. Terus kayak istrinya cerita kalau dia nggak pernah dengar suara token listrik bunyi. Terus dia entah pergi kemana, terus dia mendengarkan suara listrik token bunyi, terus dia happy sekali kayak, wah ini dia suara listrik token yang aku cari. Anjing. Kita kalau ngedenger itu pusing setengah mati bro. Aduh. Suara token listrik bunyi dicari gitu, diharapkan tidak datang gitu. Tidak, coba lu bayangin bunyi itu keluar ketika beras habis, pampers habis, di kulkas kagak ada telur, ada aja jeruk nipis di belah tengah di tempat telur. Masih kesel aja gue nginget-ngingetnya. Apalagi perkaranya sendiri itu jadi makin rame karena ada beberapa hal. Pertama, sempat ada berita seinget gue deh. Dan beritanya itu adalah kayak gini, yang bikin ringan vonis itu Sopan dan punya tanggungan keluar. Wah. Dan ini ngebikin marah beberapa orang gitu loh. Karena kayak modal Sopan dan punya tanggungan keluarga ternyata ngebolehin kita korupsi ya gitu. Baru kemudian setelah itu ada klarifikasi dari mana? Dari jaksa. Dari Komjak apa Komisi Jaksa gue. Tapi intinya ada bantahan yang bilang kalau harus dibantah tentang hal-hal yang meringankan seperti Sopan dan segala macam itu. Ya Sopan boleh, tapi yang lebih substansial bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukan itu kan hal yang harus jadi pemberat ya. Yang gitu-gitu tapi ya udahlah. Oh sampai akhir dia bahkan tidak mengakui ya. Nih duit nih. Ini 10 miliar. 10 miliar segini doang bro ternyata. Gue kira kalau di staking bisa jadi kayak Monas. Enggak. Kayaknya enak ya kalau bangun tidur bantal kita berubah jadi begini, kayak enak dah. Korupsi dulu apa? Korupsilah selagi sempat. Gue lupa nggak bawa ini. Sekali lagi gue nggak suka ngomongin ini, tapi kayak takutnya ntar kesana bela koruptor. Tapi nggak gini. Yang dikesalkan orang-orang juga adalah Doski. Doski kan gue gak tahu tinggal di Jakarta gak sih apa gimana, tapi dia tuh ada BPJS dan BPJS-nya disubsidi sama negara sih. Keren juga kata gue mah. Jadi BPJS-nya PBI, yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kepesertaan BPJS meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu menurut data dinas sosial. Sebenarnya ya ini tuh ada clarify-nya. Clarify-nya pun keluar dari orang BPJS karena orang BPJS kayaknya takut disalah-salahin lah akhirnya. Keluar kalimat kayak, adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat gitu. Jadi kayak ini bukan mereka yang mengurus kok untuk sampai akhirnya disubsidi, tapi emang ini pemerintah aja yang masukin soalnya masuk ke wilayahnya pemerintah itu gitu. Terus juga ini juga kelas 3 BPJS-nya gitu. Tapi kan kata gue mah kalau misalkan pemerintahnya tahu, lah si bocah kaya nih, ngapain disubsidi gitu kan? Kasih aja ke yang lain ya. Lah, aneh banget. Terdaftar sejak 1 Maret 2018. Bangsat. Udah lama. Meskipun pada akhirnya nggak kepake ya si BPJS itu, tapi kan pada akhirnya pemerintah ngebayarin sesuatunya ke bocah-bocah itu, masa ke BPJS bro? Kelas 3 lagi, satu kamar isinya berapa orang? 6 orang, 8 orang. Emang mau mereka? Menginjakan kaki di rumah sakit daerah aja gue nggak yakin. Bro, orang ini pakai jet bro, gitu. Tiba-tiba ada orang perabotan. Perabotan tuh. Ke yang lain dah. Kita ke perkara yang rada serius karena perkaranya menyebalkan sekali dan banyak orang ngomongin perkara ini kemarin, tapi gua nggak sempat bikin videonya karena baru sempat record sekarang. Hahaha. Tapi intinya perkaranya datang dari daerah Padalarang, di mana ada sebuah truk yang membawa bahan kimia bocor dan akibatnya sangat tidak main-main. Ramai di media sosial tanggal 24 Desember, di mana kejadiannya terjadi di Bandung Barat sekitar Jalan Raya Purwakarta sampai Padalarang. Terlihat ada truk tangki yang menumpahkan cairan NaOH atau natrium hidroksida, dan cairan tersebut masuk ke gorong-gorong
dan selokan. Kalau lu lihat, kebocorannya sepertinya besar juga. Dan air yang mengalir itu banyak sekali. Alirna kasusukan baraya. Gue nggak tahu perasaan supirnya gimana sih. Gue yakin supirnya juga pusing atau apa. Tapi maksud gua, ini kan bahan kimia, dilemparkan aja nih ke got nih, maksud gua. Ini kita lagi melihat orang melakukan pencemaran lingkungan, bro. Cairannya sendiri itu sederhananya soda api lah, soda api sederhananya, dimana biasa digunakan dalam berbagai industri termasuk pembuatan sabun, kertas, tekstil, dan pengolahan air. NaOH bersifat sangat reaktif terutama dengan air dan asam, membentuk natrium dan air serta menghasilkan panas. Dan panasnya itu yang membahayakan. Karena apa? Karena kalau kena sembarangan bisa berbahaya. Lu bayangkan gini, banyak video tersebar, videonya ngasih lihat tentang motor-motor yang menjadi korban dari cairan ini. Oh, ini dari Kompas nih. Kompas bilang, cairan itu diangkut oleh tangki bermuatan 20 ton dengan nomor polisi bla 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 bla. Tumpahan sepanjang 8 km merusak bodi dan mesin kendaraan yang melintas. Kebocoran terjadi saat perjalanan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah supirnya tidak sadar sejauh 8 km tersebut, atau airnya memang mengalir sejauh 8 km? Gua nggak tahu opsi yang mana, tapi apapun itu, ya 8 km. Kesebar kemana-mana dan becek. Ada video yang intinya ngasih lihat ya orang harus berhati-hati. Karena apa? Karena kalau kena badan, gejala ringannya sih gatel-gatel, iritasi. Tapi kalau gejala beratnya tuh bisa sampai lapisan kulit lu kebakar banget, terus kayak sel-sel kulit mati gitu lah, saking parahnya gitu. Gimana enggak, maksud gua nih motor nih sampai begini kan, jadi kan becek nih, terus airnya jadi nyiprat-nyiprat kemana-mana, cipratannya bikin cat pada ngelupas, mesin mati, serem itu. Tadi saya sekitar jam 6 sampai setengah 7 mau berangkat kerja. Pas jarak beberapa ratus meter udah kerasa tuh motor tuh agak berbet, udah berbet gitu langsung mati. Kirain punya saya aja, saya taunya yang orang lain juga sama. Pas saya cek ternyata sama cairan yang dikeluarin si mobil yang tangki itu. Jadi kayaknya karena cipratan-cipratannya tuh kena mesin atau apa, masuk ke mesin atau apa, jadinya tergerus terus mesinnya mati, sampai mesin mati loh. Dan rata-rata motor metik yang mesinnya mati. Kena besi korosi, kena cat luntur, kena badan, perih. Ini, lu bayangin, gelo, serem banget. Luar biasa efek dari cat yang tumpah di daerah Padalarang, Bandung Barat itu. Nyampe kayak gitu loh, apalagi X-Max ini yang hedon cat skoknya sampai bisa catnya ngelupas jadi lap kayak gitu. Di knalpotnya ini kayak knalpot mahal sampai kuning gitu loh, luar biasa. Motor metik catnya ngelupas, pelek pada karatan, plat nomor, lu bayangin plat nomor sampai kayak gini gimana ceritanya? Nah lu, pokoknya kompilasinya banyak deh. Ini ada yang sampai kena. Oh, ini kayaknya kena, gue nggak tahu kena cipratan atau kena asap-asap. Bahkan kena asap-asap itu perih loh di mata, men. Nih, kena tangan gatel. Oh, lu lihat tuh motor-motor pada berhenti semua. Aduh bang, pelan-pelan. Gue takut nggak sih lu ada di belakang motor tuh, terus kena cipratannya, terus kena mata, kena muka. Karena ada banyak yang bahkan sampai perlu diperiksa ke rumah sakit loh, karena perkara ini. Badannya kena, terus luka-luka gitu. Tangannya melepuh. Ya gimana kagak melepuh? Lu lihat mobil Xenia. Lu lihat catnya begini. Nih poles ulang ini. Gua nggak tahu ya biaya cat mobil berapa, tapi kayaknya mahal. Gua nggak tahu hitungannya per panel atau enggak, tapi karatan. Gimana ya? Jadi kayak ada karatannya, tapi ada ngelupasnya. Aneh banget dah. Kayak ganti kulit tuh mobil gua. Aduh.
Dan orang-orang akhirnya jadi pada nyari ganti rugi. Karena kan banyak juga gitu seperempat yang jadi luntur, rem juga itu habis. Selain body berarti ke part yang lain juga, Kang. Itu Ini mati. nggak bisa nyala sama sekali. Kena sensor. Akhirnya ya setelah itu jadi banyak omongan-omongan di internet yang intinya ya marah-marah aja. Maksudnya ini pencemaran lingkungan. Terus sudah mah gitu dipertanyakan juga mobilnya kenapa. Maksud gue ini adalah bahan kimia berbahaya. Kenapa pakai beginian kayak mobil sedot WC untuk mengantarnya. Dan kok bisa bocor, safety-nya gimana, pertanggungjawaban perusahaannya gimana. Katanya yang bocor itu natrium hidroksida. Dan dari video di bawah harusnya Pak sopir ngasih gundukan gitu biar nggak ngalir ke jalur air. Udah masuk ke kategori pencemaran lingkungan loh. Imbasnya nggak hanya ke pengguna jalan lain tapi juga ke air, tanah, tumbuhan, dan biota sungai. Dilihat dari kendaraan yang bawa, sungguh sangat tidak mencerminkan dan gak mantesi belas anjir nggawa cairan kimia tapi truk ngono iku blas gak ono safety-ne bejir. Padahal cairannya bisa ngerusak logam, plastik, aspal dan beton juga, apalagi bentukannya masih secair ini. Apalagi udah kena kendaraan, wajib kerok total, cat ulang dan semprot anti karat. Kalau enggak ya nggak lama umur kendaraannya. Dan kalau kayak gini ya harus perusahaan yang bertanggung jawab. Bawa zat berbahaya gitu pakai truk tangki biasa, rusak lah tuh tangki pasti bocor. Nah, setelah dicari tahu banyak orang akhirnya ketahuan perusahaan apa? Perusahaan itu CV, ini masih CV padahal. Yasindo Multi Pratama, distributor bahan kimia yang kemudian harus menanggung setidaknya 169 motor yang rusak karena terkena cairan kimia tersebut. Kompensasinya berkisar antara 500.000 sampai 1,5 juta. Dan akhirnya ketahuan kenapa jadi seberbahaya itu karena ada reaksi kimia pada cairan soda api yang bocor. Soda api itu telah berubah menjadi 3 senyawa lainnya, yaitu amonium itu, hidrogen peroksida dan natrium nitrat. Ada kemungkinan di jalan itu ketemu solar atau bensin yang bocor atau yang lain sebagainya. Terus polisi akhirnya meriksa sopirnya karena apa? Karena yang paling tahu kendaraannya seperti apa, kendalanya seperti apa pasti supirnya. Terus akhirnya meriksa saksi-saksi lain. Dan intinya korban kebocoran akan mendapatkan ganti rugi penuh. Ada video yang beredar, videonya berisi tentang omongan dari ibunya yang intinya keluar kalimat untuk yang luka-luka dan berobat ke puskesmas atau rumah sakit biayanya bakal dirembes saja. Terus untuk biaya perbaikan motor akan dirembes. Jadi kayak untuk yang motornya rusak, kendaraannya rusak, dibawa ke bengkel, nanti minta struknya aja, kasih ke kami, nanti akan perusahaan bayar gitu, intinya gitu. Asal ada buktinya, asal ada fotonya gitu. Cuman ya dengan sebegitu banyaknya korban kayaknya buset. Berapa banyak tuh. Dan ini hanya kerugian ini loh, kerugian orang. Kita nggak tahu kerugian lingkungannya seperti apa, belum tahu. Ini kalau misalkan berbahaya, bisa dituntut itu perusahaan. Oh, dan ada update by the way kan kalimatnya kalau misalkan ada yang mau minta ganti rugi atau apa, akan chat aja ibunya gitu. Saya akan data ulang. Kerusakannya saya akan ganti. Bukan saya. Perusahaan akan ganti. Tipe. Ibunya panik kalau misalkan, oh jadi gue yang ganti. Dengan cara bisa ke bengkel masing-masing, kwitansinya kasih ke saya. Kita akan bikin grup WA. Ada apa-apa, silakan WA saya. Nah, intinya gitu, ada apa-apa silakan WA saya. Itu ada salah satu korban yang nge-WhatsApp. Siang Bu Linda, saya mau laporan dampak cairan kimia yang tumpah di jalan. Belum dibalas. Ya. Ini jumlah korban buset banyak amat. Lah buset. Sebanyak itu. Set. Kita lihat aja pertanggungjawabannya seperti apa karena perkara kayak gini adalah perkara yang serius. Nggak tahu tuh selamat dari tuntutan hukum atau enggak. Dan ngomongin perkara serius, ada sebuah gorengan di Twitter, bro. Perkaranya, gua nggak tahu sih ini akan menjadi perdebatan lainnya di internet yang tidak berujung karena ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ya udah aja, ada yang kayak anjir ngapain lu? Karena apa? Karena ada seorang anak kecil berusia 3 tahun kalau gua nggak salah dari informasi yang ibunya sendiri bilang. Ibunya selebgram by the way, gue nggak tahu perlu gue kasih lihat ke lu akunnya atau enggak, ntar juga lu tau lah. Cuman intinya ibu ini naik mobil sama anaknya, tapi yang jadi problem adalah anaknya yang megang setir. Aduh. Balikin ke kiri.
Pas kena mobil. Kiri dikit. Ya, oke. Lepas, dia akan ke kanan tuh. Dia akan balik lagi. Oke, sekarang baru pegang lagi. Lurus, kiri dikit. Tuh depan ada mobil, kita harus kemana? Belok mana? Ya oke, good job. Ya, kemana? Nabrak tiang ntar. Ya oke, good. Lurus. Iya, lurus ya. Ada orang jualan nih ya, makanya. Awas, kita masuk ke pagar orang. Awas, kanan. Iya, good. Ya, lurus aja, lurusin. Iya, good. Anjir, gua sampai bingung mau berkata-kata gimana ya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kaki ibunya itu ada di gas sama rem. Terus anaknya cuma memegang setir. Meskipun pada akhirnya kendali gas dan rem ada di tangan ibunya, tapi kalau amit-amit terjadi sesuatu, kan yang pegang setir bocah. Kalau misalkan kenapa-napa gimana? Dan ini jadi perdebatan di internet. Gua nggak tahu videonya, kayaknya udah lama. Udah lama apa enggak, gue nggak tahu pasti. Tapi intinya ini sempat jadi problem dan orang pada marah-marah karena apa? Ya karena nggak masuk akal, ngapain? Lu pengen ngajarin anak lu experience naik mobil, ada yang namanya bom kar, anjir, kedupan. Lu pakai fast track biar ketemu sama ibu-ibu yang tadi. Maksudnya ada bom kar di mall-mall, ada yang mau mainan jalan-jalan itu meskipun nggak ada, gue nggak tahu ada setir atau nggak. Maksudnya banyak tempat bermain anak yang memberikan experience yang sama berupa bisa dikendarain dengan setir. Nggak harus pakai mobil beneran. Ayo lu lihat orang marah-marahnya kayak apa. Kalau di luar mungkin si ibu bisa dipenjara dan hak custody-nya dilepas. Kalau di sini ya bisa jadi influencer hebat dengan red card 10 juta per pos karena penegak hukum kita useless ya. Terus kayak yang di Norway langsung dicabut SIM seumur hidup plus denda atau dipenjara sih kalau begini. Karena apa? Karena ngapain gitu loh. Terus dia kan diomelin sama orang kan. Diomelin sama orangnya dengan ketakutan kalau nabrak orang, kalau ada orang lain yang niruin nanti kayak apa. Atau amit-amit anaknya malah nanti bakal ngambil itu kunci sendiri, terus dia akan nyetir itu mobil dibawa jauh. Terus kayak dia naro pin komen gitu, boleh dibaca boleh enggak. Ini di komplek rumah saya, jam ngantor sepi. Komplek rumah saya jarang banget ada yang jualan warawiri. Kalaupun ada yang lewat pasti saya auto yang ambil alih setir. Saya yang paling tahu lingkungan komplek rumah saya seperti apa kalau jam kantor. Lagian nih kaki juga ada fungsinya buat ngerem kalau ada yang lewat. Saya juga bisa lihat sikon kali netizen-netizen yang budiman. Toh anaknya main begini habis itu 5 menit kemudian capek, bosen. Kalau nggak suka tinggal skip. Ngata-ngatain juga ngapain sih, tapi dosanya tahu masing-masing. Konten begini mau saya upload atau enggak juga hak saya. Karena ini platform saya, gelo. Ibu punya saham berapa persen di Facebook? Di Meta. Ini IG by the way, IG punyanya Meta. IG saya sepenuhnya hak saya, mau ngapain aja. Iya, IG ibu mau bikin konten kayak apa juga suka-suka ibu. Tapi jalanan haknya pemerintah, haknya developer. Akun lu, sosmed lu emang hak lu. Tapi mau itu jalan umum, komplek, itu ada hak setiap orang. Dan lu emang tahu jalanan dan komplek lu sendiri. Tapi hari apes musibah nggak ada yang tahu. Apalagi karena ketololan sendiri. Oh, marah-marah terus semuanya. Sederhana. Ibu-ibu sekarang pikirannya banyak yang aneh. Wah, fatboy, fatboy.id. Ya, dia ada komen gini, dia kan diomelin orang. Maksudnya kalau misalkan ada yang niruin gimana. Terus kiri komennya adalah, saya rasa semua orang tua punya rules dan kebijakan masing-masing. Lagian kalau yang namanya orang tua harusnya udah bisa bijak, nggak ada semua konten mentah-mentah. Kalau seandainya konten yang ditiru pun berarti mereka udah mikir konsekuensi ke depannya gimana. Kalau saya berani ajarin anak saya begini, karena saya jamin ke depannya anak saya nggak akan kecolongan tiba-tiba bawa mobil sendiri. Kunci mobil juga digantung di tempat yang anaknya bisa jangkau. Di rumah pun ada neni dan mbak yang selalu jaga. Di luar itu semua, ini bukan didikan juga. Bukan berarti saya bikin konten begini tuh saya ngedidik anak saya buat nyetir dari umur 3 tahun juga. Aduh, tinggal minta maaf, susah banget. Yang kocak ini, kan ada komen ini ya. Kalau di Amrik udah langsung dipanggil polisi. Ingat kasus Birnipe sama anak balitanya dipangku di mobil. Apalagi ini suruh nyetir. Paling juga undang-undang lalu lintas belum dibuat di Indonesia. Lu lihat komennya. Nah itu tahu. Welcome to Konoha. Anjir, ini kita kagak lagi belain lu. Kagak. Ini kita lagi ngomelin lu. Kenapa kayak welcome to Konoha? Apa? Seolah-olah kalian bersatu padu. Kagak, ini lagi ngomelin Anda. Pentingnya edukasi sebelum memiliki anak. Yang belum punya anak gak usah konten FOMO. Diem, anjay. Terus ada yang ngebelain. Komen netizen maha benar buat ngejudge ya. Tau lah, mumet gue. Gak tau.
Aneh. Oh emang bener berarti videonya video lama terus ada yang naikin aja. Berbumi sekarang padahal tuh video udah lama, mana bener lagi. Dan akun-akun begitu kurang bahan. Kok repot-repot banget sih guys. Yang jadi pihak berwajib aja nggak ribet. Aduh, inilah resiko hukum yang tidak terlalu ya gitu ya. Jadi orang bakal mikirnya gini, yang pihak berwajib aja nggak ribet anjing. Arogan sekali. Kontennya hilang ya? Iya, aku umpetin dulu biar nggak berisik. Berisik tahu gak berisik ya? Mahal ini operasi hidung aja nggak salah apa-apa sama lu pada enggak. Beda yang ngehujat Mahal ini beda. Gue kagak ngehujat Mahal. Gue bodo amat ngapain? Suka-suka dia aja maksudnya. Enggak ini kenapa? Hidup sendiri aja masih berantakan ngurusin hidup gue. Kagak bukan, kita kagak ngurusin hidup lu. Kita lagi ngurusin lu bikin konten wadaw. Ibu nggak inget dulu bu, ada video ini bu, ada anak perempuan diajarin naik mobil bu. Well beda sih konteksnya, yang ini belajar mobil, yang tadi kan cuma megang setir. Tapi kan intinya sama-sama anak kecil di bangku kemudi bu. Meski diomelin sama netizen bu, ngelunjak lagi bu gitu. Ibu aja gue kayak kenal aja. Jangan ya kawan-kawan ya, kalau mau bikin konten jangan aneh-aneh. Masalah dicari-cari banget kayaknya ya. Gue gak tahu ya, itu hitungannya masalah dicari-cari atau kita yang nyari masalah-masalah dia. Gue gak tahu. Aneh banget. Oke. Gue gak tahu lu siapa atau enggak sama perkara ini. Perkara ini sebenarnya sederhana, tapi aneh sekali dan membingungkan. Nggak gini. Intinya ada postingan kayak gini. Ini bisa-bisanya CCTV Pemkot dipasang di kamar warga. Nah, langsung jadi pertanyaan dong, ngapain anjir? Lah, kok bisa? Hah? Ini di dalam video November 30, 2024. Dan buat yang nggak tahu, ini adalah unit CCTV milik pemerintah Kota Semarang yang biasanya ada di jalanan, tiba-tiba menampilkan kegiatan warga di dalam sebuah ruangan. Buat lu yang pengen tahu, jadi kayak ini bagus sekali sebenarnya website pantausemar.semarangkota.go.id. Jadi kayak lu bisa ngecek nih di jalan-jalan tertentu tuh ada video CCTV yang bisa langsung lu akses. Yang mana sebenarnya bagus sekali ini untuk dan kameranya resolusinya jelas loh. Cuman problemnya adalah kok bisa tiba-tiba ada begini? Ya dari mana datangnya? Maksudnya kalau misalkan terjadi sesuatu yang diinginkan gimana dan ditampilkan di website maksudnya? Hah? RW3 RT8. Oh ini ya? Yang ini ya? Yang ini. Jadi gini. Orang kan marah-marah nih. Harusnya marah-marahnya kocak ketawa-tawa gitu kayak. Itu dicolong sama kabel-kabelnya makanya masih connect. Ada-ada aja. Wah ini tidak sopan, nggak di atas nggak di bawah, doyannya nyolong. Nah, asumsi orang-orang waktu itu, ya seperti lo baca di komen tadi, adalah ada orang nyolong CCTV, ditaruh di rumahnya, nggak sadar kalau itu connect, dan tertampil di website. Tapi ternyata bukan. Ada penjelasannya. Dan perkaranya sendiri, dari jadiin artikel sama Kompas, kok bisa? Loh kok bisa? Intinya semuanya terjadi karena miskonsepsi, kesalahpahaman yang sangat wadaw lah. Awalnya CCTV itu bantuan Pemkot. Sebulan lalu rusak. Letaknya ada di pertigaan kampung. Dari hasil pengecekan oleh teknisi, rusaknya kamera karena kabelnya putus. Karena dari NVR, Network Video Recorder, ke lokasi CCTV itu jauh, sekitar 50 meter. Dan teknisi nggak bawa kabel, maka dijanjiin lah buat kayak nanti dibenerinnya awal Januari ya gitu. Nah, atas inisiatif sekretaris RT, sementara kamera CCTV dipasang di rumahnya dengan kondisi rumah sebagaimana yang viral. Hari Senin akan dilakukan perbaikan, penggantian kabel oleh Kominfo sekaligus menindaklanjuti bla 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 bla. Yang jadi problem adalah mungkin bapaknya nggak tahu kalau itu masih connect. Atau harusnya nggak dicolok tapi ternyata dicolok. Terus ini mungkin karena wireless jadi tiba-tiba langsung tersebar aja. Ini terlalu banyak tanda tanya di kepala gue, tapi intinya ketidaksengajaan yang bisa jadi fatal loh sebenarnya kalau dipikir-pikir. Untungnya tidak apa-apa, untungnya aman. Untung tidak ada hal aneh terjadi waktu itu ya. Kalau ada hal aneh langsung. Oh terus ini perkara baru deh kayaknya. Gue nggak tahu bagaimana lu ngeliat. Tapi gini. Ada sebuah video
yang ngasih lihat ada orang yang lagi naik gunung rela berhenti untuk menunggu pendaki lain yang kena hipotermia dan udah nggak kuat buat naik lagi. Yang mana si orang ini yang hipotermia tadi ditinggalin sama temen-temennya. Gua udah sering kali denger ini. Kalau misalkan lu mau tahu sifat asli seseorang, lu ajaklah dia naik gunung, karena di gunung itu dia akan menunjukkan sifat aslinya seperti apa. Dan itu cukup menyebalkan di kepala gua. Karena apa? Karena kok bisa lu punya temen ditinggal. Bukannya tujuan dari naik gunung adalah pulang sampai rumah dengan selamat lengkap bersama teman-teman. Ditinggal. Nih kronologisnya nih. Pas gue turun dari puncak Gunung Selamat, ketemu pendaki yang kena hipo di atas pos 9. Dia sendiri karena teman-temannya pada lanjut ke puncak karena dia yang nyuruh. Oh, jadi kayak dia berkorban gitu, kayak nggak apa-apa kalian duluan aja, gue di sini aja gitu-gitu ya. Sedangkan dia nunggu di trek pos 9 puncak karena kondisi cuaca yang lagi nggak bersahabat. Akhirnya dia ada gejala hipotermia. Pas gue ngeliat dia, akhirnya gue tungguin sampai temannya datang, walaupun ada rombongan gue sendiri yang sakit kakinya dan kita harus ngejar waktu karena pas itu gue ikut open trip. Sekitar 30-40 menitan nunggu, akhirnya teman-temannya turun juga dan kita mutusin trekking bareng buat ke base camp. Pelajaran buat kalian, jangan pernah ninggalin temennya sendirian walaupun dia nyuruh buat duluan, karena bahaya jika ditinggal sendirian. Minimal ada temen yang nungguin. Itu dia. Teman-temannya brengsek juga, maksudnya kayak tinggal aja, buset dah. Nih prop sekali untuk mas-mas ini yang sudah menunggu. Dan kabar terakhirnya adalah geng ini kan 8 orang. Gue gak tahu semuanya, harusnya gak mungkin semuanya. Maksudnya gue yakin 7 yang naik tadi itu di blacklist. Inilah pendaki TikTok dari Brebes yang di blacklist di jalur pendakian Gunung Selamat karena meninggalkan temannya dalam keadaan hipotermia. Pasti harus. Karena apa? Karena kelakuan kayak gini doang. Kalau temennya kenapa-napa gimana? Untung ada satu orang yang kayak sadar ini bukan sesuatu yang baik, terus kayak ditungguin, kalau kagak gimana? Dan masa orang yang tidak dikenal yang justru lebih care daripada teman-temannya sendiri? Kata gua, bang, mana? Nih abang yang di sini bang, yang lagi ditutupin karena kedinginan, karena gejala hipotermia itu, bang, jangan temenin teman-teman lu itu bang, cabut bang, cari circle lain. Anjir, kagak danta banget hidupnya. Soalnya apa bang? Soalnya lu ditinggalin sama teman-teman lu supaya mereka bisa foto-foto buat diupdate di IG story, udah. Jadi nyawa lu dianggap tidak penting sama mereka bang. Wah, makin kagak danta, anjir, kagak jelas dah kehidupan apa sih. Dan ya kayaknya kita udah sampai di penghujung video. Oleh karena itu 2024 tahunnya Agus akan gue tutup dengan Agus juga. Ada Agus ditangkap warga saat mencuri BH dan celana dalam wanita di Sragen. Agus. Ada Agus handsfree, ada Agus donasi, ada Agus ST, ada Agus bakar, ada banyak banget. Ada Agus piano. Semoga ini akan menjadi Agus dengan perkara yang terakhir yang kita lihat. Karena perkaranya aneh. Nggak, sebenarnya gue mulai mencurigai kalau perkara ini emang aneh, tapi orang jadi lebih marah karena namanya Agus aja. Udah nggak gimana banget. Jadi ada seorang pria bernama Agus Pujiono, 45 tahun, warga Kecamatan Tanon, Sragen, Jawa Tengah, yang ditangkap setelah ketahuan mencuri 3 celana dalam dan 1 bra. Masya Allah, buat apa bapak 45 tahun ngambil celana? Buat apa bapak? Banyak-banyakin berdoa, banyak-banyakin bersyukur biar bisa masuk surga. Kenapa malah celana dalam buat apa sih? Ya, dipakai. Dia ketangkepnya karena anak pemilik rumah itu kayak ngedenger suara mencurigakan gitu, kayak kresek-kresek gitu di luar rumah. Waktu dicek, ada Agus yang lagi ngambil celana dalam. Anak pemilik rumah akhirnya teriak maling. Terus akhirnya ditangkep lah sama bapaknya si anak tadi bersama warga lain. Terus diamankan di polsek untuk menghindari amukan massa. Masuk penjara, muka bengep-bengep, ditanya, wah, nyolong motor bang? Kagak. Nyolong apa? Kayaknya berharga banget tuh sampai akhirnya bonyok kayak gitu. Hehehe gitu. Cuma bisa hehehe, udah gak ada lah ya. Malu banget ya. Di penjara juga gak dapet respect lu. Agus lagi. Mana Agus.
Agus ini diamankan di Polsek Pelupu untuk menghindari amukan massa. Kenapa harus dihindari? Karena lu tahu kan, dalam hidup itu kita kontemplasi aja nih. Lu tahu kan stresnya kayak apa 2024 ini di penghujung tahun, men. Lu tahu kan pusingnya hidup dan bermasyarakat dengan kondisi kayak gini, maksudnya. Kalau misalkan di tengah-tengah semua masalah ini ada maling, gue emang yakin di antara orang-orang yang nangkep maling itu emang ada yang kesel karena mungkin pernah dimaling juga atau dia korban atau apa. Tapi lebih banyak gue yakin orang-orang yang emang butuh coping mechanism aja. Mereka ingin melampiaskan semua amarahnya kepada sesuatu, seseorang. Tiba-tiba ada maling terus kayak, pas banget nih. Gajian kagak turun-turun. Tahun ini kagak dapat bonus. PPN 12%. Gitu cuman buat ini aja emang punya masalah sama hidup kayak maling kehidupan macam apa ini, tiba-tiba udah tahun baru aja. Ya semoga di tahun depan kita memiliki kehidupan yang aman, tentram, terkendali ya. Kurang-kurangin masalah. Problem sih buat gue, nanti gue jadi jarang bikin video. Ntar gue pusing kayak sekarang. Lu coba lu mundurin ke belakang. Emang bahasannya ada yang bagus dari tadi? Aneh-aneh semua. Tapi ya itu. Semoga 2025 menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Semoga yang nganggur dapat kerja. Semoga yang kurang kaya jadi kaya banget. Wah. Semoga yang belum punya pacar dapat pacar, yang udah pacaran nikah, yang udah nikah punya anak, yang udah punya anak meninggal. Anaknya urusin dulu sampai gede ya, jangan baru meninggal lah. Itu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih sudah menemani sepanjang 2024. Menyenangkan, memusingkan. Mari kita mulai perjalanan 2025. Itu aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Lu bisa tulisin opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Love you all so much guys. Subscribe. Mantap. Lu bayangin kayak maling BH. Woi maling BH woi maling BH. Aduh. Jadi koruptor bang. Kagak digebukin lu bisa senyum-senyum di persidangan. 20 juta sehari, gelo. Bye-bye, thank you.